Max, pria berumur 19 tahun ini merupakan seorang yang sangat mencintai Jepang, atau biasa kita kenal dengan wibu. Di mana-mana dia selalu menerapkan budaya Jepang. Itadakimasu. Sudah bertahun-tahun dia memiliki kebiasaan ini. Max juga senang mengoleksi barang-barang anime. Kuson temera. Saat Watashi menonton anime, Watashi itu merasa bahwa memang Watashi itu nggak cocok dengan Indonesia. Kalau misalnya Indonesia, Watashi merasa, wah kurang. Tapi pas Watashi bilang Jepang, wah gila bagus banget. Tapi kalau misalnya Anata tanya gitu, Watashi suka Jepang kenapa sih? Ya karena pemerintahnya bagus, pendidikannya maju, ekonominya stabil, produksi animenya bagus. Mereka juga punya yang sangat suka lah Watashi dengan animenya gitu. Genrenya tuh Max juga mempunyai cara tersendiri untuk mengunci kamarnya. Wahai penguasa kegelapan, namaku Raku Furemu Master, meminjam kekuatan untuk mengunci pintu. Berkuncilah. Berkuncilah. Saya menikmati saat-saat saya sendiri di kamar. Menonton anime, membaca komik, mengobrol dengan pacar saya. Pacar saya itu orang Jepang. Hanya dia yang mengerti saya. Teman Max tidak tahan dengan tingkah Max yang aneh. Berbagai macam cara sudah saya lakukan untuk menyadarkan Max akan betapa pentingnya ia agar mencintai tanah air. Akan tetapi, saya tetap selalu gagal menyadarkannya. Nih gue ada hadiah nih buat lu. Ada baju paskibra juga nih. Kata gue lu mending ikut paskibra lagi deh. Biar lu ada rasa nasionalisnya dan juga lu nggak diem di kamar terus. Tapi tunggu bentar deh. Emangnya ini tuh ada yang lengan panjangnya sama lebar-lebarnya nggak? Enggak. Terus dia ini ada lambang keluarganya nggak? Enggak. Oke, satu lagi deh. Harganya 300-an di atas nggak? Enggak. Nah itu dia masalahnya. Teman Max sudah kehabisan akal untuk membuat Max menjadi cinta terhadap tanah airnya. Kami pun mengundang Profesor Dr. Dumbledore yang ahli dalam bidang kejiwaan untuk meneliti kelakuan Max. Sejak pertama kali saya masuk ke ruangan beliau, saya mengetahui bahwa beliau terlalu sering menonton anime. Namun, kita tetap harus memastikan jawaban dan mengetahui kondisi beliau. Profesor pun melakukan percobaan untuk mengetahui kondisi Max. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Max. Gimana kuliahnya? Untuk sekarang ini sih masih aman-aman aja sih Pak. Wah, syukur kalau lancar. Dilihat-lihat Pak Max suka nonton anime ya? Wah itu dia Pak, saya suka banget tuh yang namanya anime Pak. Tiap hari tuh saya nontonnya ya anime. Ya. Ada tuh yang seru, Spy X Family kalau nggak salah. Wah Spy X Family tuh, wah itu dia tuh. Saya suka banget tuh nama Spy X Family itu. Ya sekarang tuh emang lagi rame-rame juga sih Pak itu. Ya. By the way, Pak Max kesibukannya apa nih selain kuliah? Itu sih ya biasa aja sih Pak. Kayak kuliah pulang. Jadi ya nggak ada yang spesial lah untuk itu.
Setelah saya mengobrol dengan beliau, saya dapat mengetahui bahwa beliau terlalu banyak menonton anime, sampai sudah merasakan dampaknya. Terlihat ketika saya membicarakan anime, dia menaikkan alisnya, yang berarti dia kaget dan berantusias dalam topik tersebut. Dampak yang pertama, menjadi malasnya beraktivitas. Terlihat dari pertanyaan yang saya tanyakan mengenai kuliahnya. Dia berbohong bahwa kuliahnya lancar. Terlihat matanya melirik ke kiri atas, yang artinya dia berbohong. Terlihat juga ketika saya tanya mengenai kesibukan. Matanya yang melirik ke atas, yang artinya dia bosan dengan topik tersebut. Ngomong-ngomong soal kesibukan nih, gimana menurut Pak Max orang-orang yang giat bekerja? Apa sih dampaknya buat negara? Kalau menurut saya sih dampaknya bagus banget, Pak. Apalagi kita lihat nih ya, kayak contoh kayak negara Jepang gitu. Kalau kita lihat kan negara Jepang tuh dengan kerja kerasnya membuat negaranya jadi berekonomi stabil, dan sekarang negaranya menjadi lebih maju gitu. Beliau juga sudah mengalami dampak yang lainnya, yaitu doktrin budaya secara halus. Dari pertanyaan terakhir saya, sudah jelas bahwa beliau sangat menyanjung Jepang dan selalu menjadikan Jepang sebagai contoh. Ya, menurut Watashi sih kita haruslah mencontoh negara Jepang gitu. Dari sistem pendidikannya, sistem pemerintahannya. Pokoknya Jepang tuh udah bagus lah pokoknya. Di lain sisi, Bapak Idan, tetangga Max, juga terdampak oleh kebiasaan Max. Iya, dia setiap kali berbicara bahasa Jepang, seperti konbawa, ohayo, itu sampai-sampai itu keponakan saya tuh sampai ikut-ikutan ngomong bahasa Jepang. Ohayo temera, kuso ga. Dan yang lebih anehnya lagi tuh, dia tuh pernah makan yang berkuah tapi pakai sumpit. Gimana nggak aneh? Itadakimasu. Dan yang lebih parahnya lagi tuh, dia pernah cosplay tuh jadi poster yang sering dicium sama si Max. Banyak sekali memori yang Watashi lalui bersama anime. Ketika Watashi bersedih, hanya anime lah yang bisa menemani Watashi. Seperti kata pepatah, tak sedih, maka tak bahagia. Watashi sendiri bisa sampai di titik ini, itu ada ceritanya. Jadi, dulu itu menurut cerita orang tua Watashi, Watashi mencoba menaiki motor. Watashi kira motor ini aman-aman saja. Namun, setelah Watashi mencobanya, Watashi tiba-tiba mengalami guncangan hebat pada motor Watashi. Lalu motor Watashi pun oleng dan Watashi pun terlempar. Kepala Watashi terbentuk sesuatu. Kata orang tua Watashi tersadarkan diri. Dan ketika Watashi bangun, orang tua Watashi situ menyadari bahwa Watashi tiba-tiba bisa berbahasa Jepang. Sejak saat itulah, Watashi menjadi suka dengan anime, menjadi suka dengan perihal Jepangan. Sulit bagi Watashi untuk mencintai negara Indonesia, karena Watashi hanya mencintai negara Sakura. Karena cinta Watashi dengan negara Sakura begitu kuat. Setelah beberapa riset, Profesor Dumbledore menemukan metode pemulihan yang cocok untuk Max. Profesor Dumbledore pun memulai metode pemulihannya bersama teman Max dengan membersihkan hal yang berbau Jepangan di kamar Max.
Profesor Dumbledore mencoba memasukkan Max ke dalam ruangan yang sudah disterilisasi. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Max, The land where we were born. The Indonesia itu nation indah, where we Max. grew up. So many cultures that live together. Setelah beberapa hari menerapkan metode pemulihan, Max pun terlihat mulai terbiasa, bahkan menyanyikan lagu nasional Indonesia. Saya menyadari bahwa memang saya terlalu nyaman dengan diri sendiri. Sehingga saya menutup diri untuk menerima hal baik dari negara ini. Tetapi setelah saya mencoba untuk mempelajarinya, saya rasa Indonesia tidak begitu buruk. Bahkan lebih bagus dari yang saya duga. Saya mencoba menyanyikan lagunya, begitu bersemangat. Mungkin saya harus mulai mencintai negara ini. Sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dengan mengimplementasikan cinta tanah air, yaitu negara Indonesia. Dengan ideologi yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Setelah teman Max mengetahui bahwa Max sudah mencintai Indonesia, teman Max pun memberikan kembali hadiah yang sebelumnya sempat Max tolak.